Interstellar ini menceritakan tentang petualangan luar angkasa. Pada awalnya, bumi sangat-sangat buruk. Tumbuhan-tumbuhan tidak ada yang hidup, kecuali tanaman jagung. Tetapi tanaman jagung ini diperkirakan bertahun-tahun ke depan akan mengalami kepunahan. Cooper, seorang mantan pilot luar angkasa, sekarang bekerja sebagai petani jagung bersama keluarganya. Anak sulungnya bernama Tom, dan yang bungsu bernama Murphy, atau disebut juga dengan Marv, serta ayah mertuanya bernama Donald. Cooper mendapatkan informasi posisi GPS dari NASA dari perhitungan debu yang membentuk garis-garis yang dikatakan sebagai gravitasi dengan melempar uang koin. Cooper mendapatkan petunjuk tersebut karena anak bungsunya yang bernama Marv sering mengalami hal-hal ganjal seperti buku-buku selalu jatuh dan juga debu yang membentuk garis-garis dan juga lalu Marv menyelidikinya dan pergi ke sumber gravitasi tersebut. Profesor Brand menawari Cooper untuk menjadi pilot keluar angkasa dalam proyek yang bernama Lazarus. Tujuannya adalah mencari tempat untuk penduduk bumi dipindahkan ke planet lain. Pada proyek sebelumnya sudah dikirim tim menuju kedua buah planet yang harus melewati wormhole untuk menuju tempat yang jauh. Namun bila berada di tempat tersebut, maka waktu 1 jam akan sama dengan 7 tahun di bumi. Itulah resiko yang harus dihadapi Cooper, sampai mengatakan kepada Murphy bahwa bila kembali ke bumi maka usianya akan sama alias seumuran. Cooper berangkat menuju ruang angkasa ditemani oleh Amelia Brand atau yang anak dari Profesor Brand, Romilly, Doyle, dan Robert Tars. Profesor Brand ternyata berbohong karena dia tahu bahwa tidak ada planet yang bisa dihuni oleh manusia. Pendaratan di planet pertama ternyata tidak bisa dihuni karena datarannya digenangi oleh air dan ada gelombang tsunami yang terjadi. Demikian juga awan yang membeku. Planet kedua yang dihuni oleh Dr. Mann yang tidur panjang dan dibangunkan oleh Cooper. Dr. Mann ternyata juga membohongi Profesor Brand dengan memberikan data-data bahwa planet yang ditemukannya bisa dihuni. Padahal dia ingin pulang ke bumi, tapi tidak ada pesawat. Dan untunglah datang Cooper. Berhubung Cooper akan kembali ke bumi, maka Dr. Mann tidak tinggal diam dengan merebut pesawatnya. Dr. Mann berusaha menyambung pesawatnya dengan pesawat induk, namun tidak sesuai prosedur karena sudah diblokir oleh Tars. Akibatnya adalah pesawat meledak dan menewaskannya. Cooper dan Amelia berusaha mengejar pesawat induk dan berhasil mengejarnya. Akhirnya diputuskan untuk berpisah dalam mencari planet lain. Tars pergi sendiri, Cooper juga pergi sendiri, dan Amelia menuju tempat lain. Sayangnya, pesawat Cooper tidak mampu menahan benda-benda yang menabraknya, sehingga di saat kritis kursi pelontaran digunakan. Cooper berada di ruang angkasa sendiri, melayang-layang tidak karuan. Kelebihan film ini adalah penonton diajak untuk berimajinasi dan masuk ke dalam ceritanya. Lalu tiba-tiba Cooper berada di balik lemari buku di kamar Murphy dan melihat dirinya serta Murphy yang pernah terjadi sebelumnya. Dan juga Cooper tahu yang menjatuhkan buku dari lemari adalah Cooper, termasuk debu yang membentuk garis-garis yang dianggap sebagai gravitasi. Anehnya lagi, Cooper dapat mengirim data kepada ROG mirip Murphy. Aneh tapi nyata, begitulah ceritanya. Tiba-tiba ada suara Tars yang menghubungkan Cooper dan tidak disangka selanjutnya Cooper berada di rumah sakit. Rumah sakit tersebut berada di suatu tempat yang dinamakan Stasiun Cooper yang didirikan oleh Murphy yang kini sudah berusia tua, layaknya ibunya sendiri. Stasiun itu merupakan tempat yang memiliki orbit kepada planet Saturnus, bentuknya seperti bulat karena ada rumah di atas. Seperti